Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur, langkah pencok. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya, tentunya dengan hati yang lebih tenang ya, serta madep mantep lenceng madep ngarep. Amin. Ya. Cuma ini kita hanya berlima dikarenakan Mas Shogun izin. Tadi katanya izin untuk melakukan ibadah ya. Ya nggak apa-apa lah teman-teman ya. Mas Shogun kali-kali izin. Biasanya Mas Shogun paling semangat untuk berangkat. Betul. Jadi dari kejadian kemarin mungkin teman-teman kita mengingat kembali ya, bahwasannya ternyata makhluk yang kita tuju atau makhluk yang ingin kita pelajari ilmu untuk melepaskan dari sihir lerep jiwa, itu makhluk yang bernama Ohar Sasmaya. Ya. Seperti yang kita ketahui semua teman-teman ya, bahwasanya Ohar Sasmaya memang nggak tahu itu memiliki dendam apa, karena saya sampai sekarang juga belum pernah dengar ceritanya. Permasalahannya dengan Eyang itu sebenarnya permasalahan apa, sampai ya intinya kayak kesumat banget lah dendamnya ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang mungkin sangat menjijikkan jika kita dengar dari telinga ya teman-teman ya. Nah, dari kejadian itu malah justru kita merugikan makhluk yang baru kita kenal, yaitu yang bernama siapa itu? Gendon Sadeli. Ya. Sebenarnya rencananya si Gendon Sadeli itu sangatlah baik. Ya baik ataupun buruk kita juga tidak tahu ya. Setelah dengar percakapan saya dengan si Ohar Sasmaya, Sadeli itu ceritanya pengen menjadi heroik, ingin membantu kita dengan berubah wujud menyerupai Eyang Prabu, lalu datang ke tempatnya Ohar Sasmaya untuk melakukan punten sensor ya. Ini sama jenis itu ya. Akan tetapi yang namanya Ohar Sasmaya tentunya sudah banyak pengalamannya, langsung ketahui Dan tentunya paham mengenai yang Prabu lah ya Mas ya. Ya iyalah. Dikira si Gendon Sadeli mungkin lah digampang. Yang ada apa teman-teman? Barangnya dibetot sampai terputus. Sedangkan di saat itu juga Bopo Mispro apa Muspro itu? Mispro kayaknya loh. Ya. Itu juga meninggalkan sebuah pesan, di mana pesan keton wrijing jebule ompong untuk growong rumangsa atos. Nopo mawon sing kedaden kangge kebajikan. Nah, itu ucapannya si Bopo Mispro. Kalau kita cermati dari dua bait yang diucapkan oleh Bopo Mispro itu teman-teman ya, keton wrijing berarti terlihat bagus, jebule ompong ternyata itu ompong nggak punya kekuatan. Terus untuk gigi berlubang tapi merasanya itu paling kuat. Nah, berarti kan di situ sama saja air beriak tanda tak dalam. Mungkin itu ya. Tong kosong Berbunyi nyaring. Nah, makna dari kata-kata itu juga kita belum tahu sampai saat ini. Kenapa Bopo Mispro itu menyampaikan pesan itu teman-teman. Nah, kalau yang kedua bahwasannya apapun yang terjadi untuk kebaikan, mungkin saja bisa kita kaitkan dengan tingkah laku si Sadeli. Bahwasanya dia itu penikmat wanita yang benar-benar sejati. Semua wanita yang dinikmati, mungkin dari imbas dipetotnya barangnya Sadeli itu terjadi untuk kebaikan. Itu juga kita belum tahu. Allahu alam bisawab. Nah, untuk malam hari ini kita rencana putar arah teman-teman. Kita mau balik menuju ke hutan pengarep-arep, karena jika kita menghabiskan waktu untuk mencari mahagurunya si Syekh Janggawana atau Ki Ageng Petro itu tidak menutup kemungkinan bisa iya bisa tidak ya.
jika kita sudah sibuk mencarinya ternyata itu tidak tahu, kewirangan juga. Berapa hari yang kita habiskan untuk mencari mahagurunya si Ki Ageng, mahagurunya Syekh Janggawana itu teman-teman ya. Kita langsung menuju ke Pengarep-arep dengan harapan ada solusi di hutan Pengarep-arep. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah. Wah, tunggu dulu. Itu sih masuk gunung badannya apa sih? Bu badang sing jare mau ikut sokun. Ku tak apa maju gas mesti ngelu kok. Kok supok lah sebengket mau ku. Banget. Buka bu upot. Pak. Nah, air beriak tanda tak dalam. Kalau badangi beriak itu tandanya pilek. Setiap jam 18.20 itu tim gasnya pasti upload video. Jadi jenengan itu utamakan sholat terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sholat duduk santai baru nonton video. Siapin cemilan dan makanan, duduk santai menikmati badangi yang sedang krak-krek. Jangan lupa ya, makanannya pesan ke Saya lah Piakers. PM2 Alam. Masuk. Alami bukan ya. Oh. Sokun sih. Jare ibadah kampung. Ini basat. Mas, sabar dikit, Mas. Tolong tolong Pasti matanya kabur loh. tolong Mas, ampun, ada apa kok Mas? Pasti matanya kok akhirnya ngebuang. Udah sih, Mas di kepriwe, Mas jalan Mas. Aja salah bak kok. Tur kerenyong kabeh mati mesti gara-gara aku pada asuk. Sing sabar disit masalah persepsi jenengan Mas. Ngerti apa Ya wis mati kabeh. Salah wong yakin, Mas. Mas sabar, Mas salah wong weh. Satu pada asuk. Tolong. Tolong weh. Kaprone ngene gua lah. Tuh sing mati. Apa dos? Wes rasan dos. Jenengan sabar bisa dijelaskan. Antep Bang. Ana apa Mas? Mata ini kabeh. Saya wong lima nek tengan. Arep ngantem koket mau lho. Organe pada patenin kok pada wis. Jaga lho Mas ngomongnya lho. Keluarga siapa? Ora kok komplotan kae. Jenengan ngapa nek ngene dhewe kali iki? Garap mateni kok pada. Mas, mending kabur di Mas. Mas kabur di sini yuk. Kabur Bang. Kabur. Kali kene. Ayo. Keken ayo. Bisa mikir aku priwe ya Mas. Coba cermati kata-katanya baik-baik. Mas ini gimana? Kamu yang telah membunuh keluargaku. Iya, Bang. Iya, maksudnya yang dimaksud keluarganya siapa gitu loh Mas. Tahu sih. Terus yang terakhir tuh. Saya yakin kamu itu komplotannya mereka. Berarti kan ada sesuatu yang nggak beres di Pengarep-arep ini. Dan melibatkan lebih dari satu orang, Mas. Komplotan ini maksudnya. Kau yang telah membunuh keluargaku, kau harus mati. Saya yakin kau itu komplotannya mereka. Oh, berarti dia korban berarti Mas. Ini sih perkara-perkara itu budik, misalnya maksudnya kayak mau gemblung gitu kayak ngamuk kan usia emosi berlebihan, lari berjatuh-jatuh terus loh. Kedungsak Mas. Ya sebenarnya sih kita kalau ngelawan sih bisa aja. Ya bisa, berantem bos sih. Cuma yang jadi pertanyaannya, Dibikin sama jebot gue, jirat, salah lagi nanti. Kemudian menghindar dulu loh. ya Ya kamu malah yang ada cuma sembunyi tok. Bulan ini lagi lah, bilang dik lah ya. Mantap tak Ya, wis, tangan, bukan kursi kiri. berarti kita masih di posko yang kedua ya. Kita nggak boleh menyeberang ke posko yang ketiga. Ya kalau ini kita udah kejauhan Mas. Berarti kita putar balik aja, takutnya jadi masalah lagi kayak kemarin. Yuk, balik lagi deh, yuk balik posko. Cuma kan posisi tiba-tiba kayak dong, aduh. Makanya ada malam.
Astagfirullah, Jan. Kok gak melayu dungsak-dungsak. Duh, sikile Bang ora kon, Bang. Jangan keras. Ayo maju. Ayo maju. Mas, ini ritual apa sih, Mas? Loh. Dari suaranya seperti suaranya Dukun Sarna sama Syekh Janggawana. Oh iya, ini Syekh Janggawana ini, Mas. Masuk gerbang apa gimana, Mas? Jangan berani-berani, yang ada kita kalang kabut nanti. Kita lihat dan dengarkan baik-baik setiap ucapannya. Berarti kita hanya mengkaji informasi dulu ya, Mas. Kita belum ada kesempatan. Kita coba lagi. Sampai gitu lagi. Tuanku bidangsa. Bantulah. Sir dan bantulah. Sekarang sudah ketahuan siapa dalangnya yang mengambil batu itu. Melihat wajahnya dengan jelas. Sangat-sangat jelas wajahnya. Bangsat dia. Kira-kira siapa dia itu? Bisma ya. Bisma? Bisma. Jadi dia merawat. Sangat-sangat yakin. Dia mengetahui, Mas. Sangat Bisma, astagfirullah. Mengenalnya. Sangat mengenalnya. Seandainya kita bertemu dengan orang atau akan mengenalinya dengan jelas. Mengenalnya sangat jelas. Lalu kita cari dia. Rekut balasannya. Ada orang. Rekut satunya. Woi. Yang tadi, Mas. Siapa dia? Siapa kau? Ini berani datang. Mas. Kau nyangka keluargaku. Orang yang tadi, Mas. Kau mata ini. Seandainya saya sudah santet, siapa memang kau berani-beraninya mengatur di hutanku? Jangan kurafat. Rafat. Devina yang datang kepadaku dan memberikan sesajen. Dia yang setelah datang dan memberikan sesajen. Dan dia yang memintanya. Kenapa kau yang datang untuk membubarkan semuanya? Keluarga aku semati kabrasok. Itu bukan urusanku. Karena saya ini hanya masalah kecil. Keluarga semati kabeh. Cepat cabut tanda tasuk. Tidak bisa. Mas, kita nggak tolong, Mas. Apa yang kau lakukan, manusia bodoh? Menyentuhku pun kau tak bisa. Apalagi kau melukaiku. Dasar manusia rendah. Tolonglah.
Tolong lepaskan santet ini. Keluarga gue mati kabeh. Biungku, kakangku kabeh mati gara-gara kuasuk. Lebih baik kau pulang atau bukan yang di sini. Cepet, cepet cabut. Tarik manis santet ya. Ini kalian aku cok, anak wadon di sini. Kayak anjing kecil. Masuk. Astagfirullahaladzim, mas. Gimana, mas? Sabar. Ayo kita pergi untuk mencari tadi. Sembunyi. Pergi deh. Ya. Dia pergi. Bentar, sabar, mas. Tunggu, mas. Tunggu, sabar. Masih dekat. Nih, tadi ada ucapan Rafa Davina mengingatkan kejadian yang dulu itu dua minggu yang lalu ketika melihat di gubuk yang 2 lantai itu loh, yang pas ritual itu mau ya Davina, Rafat. Iya apa enggak? Tadi ini Rafat. Tapi tadi macamnya keluarganya sudah mati semua. Itu gimana, mas? Tinggal anaknya. Udah jawab apa belum? Ya coba. Oh, udah jawab apa belum, Mbak? Diperiksa, Mbak. Amankan. Astagfirullahaladzim. Berarti kira Rawat ki korban sing santet ki, Mas. Pindah. Apa sih, Bang? Apa sih? Mas, jangan di sini lah, Mas lah. Bahaya, Mas. Jangan di sini ya, bahaya ya. Kita bawa aja, Mas. Takutnya dia kembali lagi. Yang apa ditolong gue? Itu mau kumpulin sih. Di sini aman, Mas. Mas. Bang, sendalnya dipakein, Bang. Apa hubungannya? Maksud dulu gue. Merah itu nih. Apa sih yang bukung? Sekarang medeng ya. Sekali juga. Ngawur loro padu boyo. Ponggol. Boron yuk. Kayak Naruto yo. Hah? Nguntung Naruto kok. Gimana? Kaget. Oh, saya mau ya? Sabar, Mas. Tenang, Mas. Ih. Sabar. Nggak salah tangkap. Sabar, Mas. Tenang, Mas. Kita nggak ada niat sedikit pun untuk Malah justru kami yang nolong jenengan tadi. Iya dari dukun-dukun itu loh. Udah terima kasih apa gimana malah. Mas, kita tidak ada niat sedikit untuk nyelakain jenengan, Mas. Kami menolong jenengan, Mas. Sebenarnya jenengan permasalahannya apa? Kami tidak ada kaitannya dengan dukun-dukun tadi. Justru kami lagi dicari dukun tadi. Kalau memang kita ada niatnya, kami juga sama jadi korbannya. betul. Lagi pula kalau memang kita berkaitan sama dukun yang tadi di sana, kami nggak mungkin nolongin jenengan. Iya. Kalau mau kenal ya. Juga dalam masalah dukun ini Bisa bahasa Indonesia apa enggak jenengan? Ya kan, anu minum dulu ya. Ya, tenangin dulu, Mas. Tenangin dulu, Mas. Tenangin. Sabar.
aja ke gawang setan, aja ke gawang kelu, sing tenang. Maaf banget kira sih. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Jenengan siapa? Terus kenapa ngamuk malam-malam? Enggak. Sekarang Ya wis sing santai, sing santai. kan gini ya. Keluarga saya kan terkena santet. Nah, santet keluarganya. Heeh. Tapi yang nyari itu sepupu saya. Yang nyari santetnya, Iya. terus Tapi itu memang saya salah sendiri sih. Salah jenengan. Iya. Saya yang salah. maksudnya jenengan kena santet yang cari sepupunya tapi jenengan yang salah. Coba diceritain secara lengkap, Mas. Siapa tahu nanti kita bisa menemukan solusi buat jenengan. Jadi saya punya sepupu ya. Dan saya tuh selingkuh sama dia. Astagfirullah. Ntar dulu. Tunggu dulu. Sabar, Mbak. Lagi dicari. Sabar nanti emosi lagi, bocil. Jenengan selingkuh dengan sepupunya sendiri. Iya. Yang tadi yang disebut Devina. Lah ya, itu Itu sepupunya. sepupu saya. Sepupu gituin. Wis. Ceritanya gimana ceritanya coba? Enggak, Ya jadi gini kan ya saling suka lah ya. sama sepupu sendiri. Terus saya selingkuh sama dia nyampe dia hamil. Astagfirullah. Kamu ngambilin sepupu sendiri? Iya. Kono lapo iku. Sabar. Sampai hamil. Terus? Terus kan saya nyuruh gugur gitu lah ya. Nah tapi kan dia nggak mau, dia tetap pengennya dinikahin gitu loh. Dinikahin sama kamu? Iya, kan saya nggak bisa. Saudara ya? Nah saudara. Lah kamu sudah berarti selingkuh berarti udah punya Udah punya istri. Kamu udah punya istri apa pacar gitu? Istri saya, Bang. Oh, punya anak udah? Satu cewek. Nah terus sepupu saya tuh punya niat tuh supaya jadi sama saya tuh niatnya mau Nikah? nikah cuman dengan cara membunuh keluarga istri saya gitu loh. Oh, maksudnya supaya tidak ada penghalang. Nah, Istrimu nanti dibunuh. supaya istri saya meninggal terus dia bisa nikah sama saya. Nah, terus? Nah kan tadi kan nggak ada yang tahu ya. Setelah kejadian awal istri saya meninggal. Dia dikira meninggal karena apa gitu ya kan? Ya wajar. Wajar. Kakak saya meninggal. Nggak selang beberapa lama kakakmu Nggak lama, meninggal. nggak sebulan. Terus orang tua meninggal. Orang tua siapa? Orang tua saya meninggal juga. Nah, kan nggak ada yang wajar. Contohnya meninggalnya kayak apa? Ya meninggal nggak wajar lah gitu, nggak normal gitu, nggak sewajarnya orang. Nah, terus saya ngobrol-ngobrol sama Devina, ternyata dia ngaku dan dia juga ketakutan. Davina ketakutan? Tadinya ketakutan karena dia tuh salah ngambil, katanya salah ngambil bahan buat ritual. gitu. Persyaratannya salah. Kesalahan persyaratan kan yang diniatinya kan mau ngambil istri dari darah dari istri saya ya. Tapi dia lupa yang diambil salah gitu loh, nggak tahu, bukan lupa, nggak tahu Oh, nggak tahu. yang diambil malah darah dari anak saya gitu. Lah cara ngambil darah dari anak panjenengan itu gimana? Itu katanya dari tempat sampah, Oh. katanya dari pembalut gitu ya, diambil. Dia cerita gitu. Dan kemarin juga terakhir sebelum saya kesini, Devina juga tuh udah meninggal juga. Astagfirullah. Karena dia masih Satu darah masih juga. satu darah. Nah, makanya saya kesini tuh meminta kepada dukun tersebut Supaya menghentikan. supaya menghentikan santet ini gitu loh.
Lah, yang tersisa dari keluarga jenengan cuma jenengan sama anaknya jenengan Tinggal saja. anak saya sendiri itu. Gila mas, gila. Saya kasihan sama anak saya itu. Nggak tahu apa-apa. Tapi harus menanggung gitu loh. Dan harus kalau ini dilanjut, anak saya juga menjadi korban. Jadi kau ingin menghentikan santet itu? Iya. Sebentar mas, saya cerna dari cerita jenengan ya, tolong dikoreksi benar atau tidak. Jenengan punya istri, tapi jenengan selingkuh dengan keponakan sendiri. Sepupu ya? Dengan sepupu sendiri atau saudaranya sendiri, kayak gitu. Iya, emang saya yang salah itu. Musuh nangis, cerita. Nah, Nangis. gimana engkau berselingkuh dengan saudaranya sendiri dengan harapan cuma melampiaskan nafsu, malah sampai hamil. Iya. Si Davina ponakan jenengan ingin menuntut jenengan untuk menikahinya, tanggung jawab, sedangkan engkau tidak bisa karena itu masih satu darah denganmu, kayak gitu. Malu. Nah itu. Dan kamu tidak bisa meninggalkan istri pertamamu. Terus si Davina emosi akhirnya mencari dukun untuk menyantet istrimu agar mati, agar bisa hidup bersamamu, kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Waduh. Lalu yang menjadi pertanyaannya, si Davina datang ke dukun itu dan meminta syarat darah mungkin ya, Iya. yang diambil, Darah sama rambut katanya itu. darah sama rambut. Iya. Yang diambil malah justru Darah pembalut anaknya Mamas ini. anaknya jenengan. Iya gitu. Awalnya memang anaknya jenengan baru pertama main apa bagaimana itu? Ya udah 2 kalian gitu lah. Ya mungkin si Davina nggak tahu bahwasannya anak perempuannya udah Udah balik ya. Masih kecil juga, masih SMP. Oh ya pantas. Lagi pula juga ngambilnya kan di sampah itu tadi mas. nggak tahu yo. Iya di sampah. Ini sekarang keluargamu sudah hancur-hancuran. Udah nggak ada yang tersisa. Davina juga udah mati. Udah. Astagfirullah. Kebabat kabeh dari anak kita berarti mas. Ya anaknya kalau piye. Iya. Sedangkan ini masih satu darah. Mawi kayak gitu sih mas. Apa pemain main bat ngaceng dipelihara. Mana angin gitu ya. Mending tuku apa gimana sih? Oh, Astagfirullah. Kamu datang ke hutan ini dengan harapan santetnya tidak dilanjutkan. Iya biar anak saya itu tetap hidup, bisa Aman. narusin hidup sampai tua gitu. Jenengan Rafat apa namanya tadi? Iya biar apa? Rafat. Ya, jika jenengan datang dengan cara seperti ini, yang ada jenengan itu menyetorkan nyawa, Mas. Bisa tahu saya kan emosi. Ya saya tahu jenengan emosi, tapi ya jangan begitu juga loh Mas. Bahaya jenengan tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Di sini itu ada apa aja, tempatnya seperti apa. Coba saja pas jenengan tadi nyerang kita itu ikutan emosi, kita malah pukulin jenengan loh Mas. rampung dik, rampung. Ya sebelumnya saya minta maaf atas kejadian tadi yang ketemu di jalan ya, kan saya udah terbawa emosi ya. Saya kira kan kalian itu kan berteman atau enggak sama dia tuh gitu loh, kenal sama dukunnya, satu komplotan gitu, makanya saya serang kalian gitu tadi. Ya kalau dukun sini badannya dukun. Diam kamu. Cuman kan bukan bagian dari mereka. Astagfirullah. Waduh, keluarganya habis. Ini kita nggak bisa biarin ini yang ada nih. Yang ada Ini nih, nanti jadi korban. terus anaknya Mas, yang masih kecil loh. Yang jelas kalau santet itu masih berjalan bukti. Iya Oh, Bang. kayak gini Badik. Iya, ini kita perlu berbicara lebih dengan yang saat ini. Lah terus ini gimana Mas? Ini suruh ditenangin dulu. Nanti tekan terpulang ya jangan ya. Ayo. Bahaya jangan pulang sendiri. Maksudnya nih Mas, ya gini aja Mas, karena ini kan sudah terjadi, jenengan yang sabar, lebih baik istighfar, jenengan berdoa, berserah diri. Semoga Gusti Allah memberikan jalan terbaik untuk menghentikan santet yang sudah diterima oleh keluarga jenengan. Jujur saja, kami semua juga sedang ada masalah dengan dukun itu, terutama di hutan inilah kita sedang menghadapi masalah itu, dan kita juga sedang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, setidaknya
saya minta tolong dengan kalian ya. Tolong balaskan dendam saya atau enggak tolong sebisa mungkin santet itu diberhentikan gitu loh. Biar nggak berlanjut. Oke, ngomong aja dendam ya. Dendam sih jangan. Iya. Nanti kalau ingin berhenti ya berhenti, tapi jenengan tebalkan iman ya, sholat ya nanti ya, jangan. Ya ajak anaknya sholat.